Silakan untuk nomor 1, boleh. Nanda. Nomor 1, pengenaan pajak di setiap negara memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang mempunyai kebijakan pengenaan pajak secara worldwide income dan beberapa negara lain hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara itu saja. Jawabannya benar. Ya. Nomor 2. Zahra. Recording in progress. Nomor 2, tujuan diadakannya P3B yaitu agar tidak terjadi pemajakan berganda atau penghasilan yang sama yang diperoleh oleh subjek pajak yang berbeda dengan cara mengatasi hak pemajakannya suatu negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut. Jawabannya salah, Pak. Yang benar? Harusnya sama. Subjek pajak yang berbeda itu harusnya subjek pajak yang sama. Oke. Berikutnya. Revana. Nomor 3, transaksi lintas batas negara atau cross-border transaction sangat memungkinkan terjadinya pengenaan pajak berganda yuridis internasional. Jawabannya itu benar, Pak. Ya. Berikutnya nomor 4. Nur Siti. Pajak berganda yuridis internasional transaksi barang dan jasa, aliran modal, perpindahan teknologi dan sumber daya manusia. Benar, Pak. Jawabannya apa? Benar. Jawaban yang benar adalah salah, ya. Kenapa salah? Kan yang namanya pajak berganda itu bukan membantu, ya, tapi malah merugikan. Jadi ini jawabannya harusnya tidak. Pajak berganda yuridis internasional tidak akan membantu. Kan nggak boleh ada pajak berganda. Ya, harusnya itu pajaknya tidak boleh berganda. Harus single, ya. Itu jawabannya yang benar, ya. Berikutnya. Bentar ya, kita ulangi lagi ya. Saya nggak nemu. Nah, ini baru. Ihsan. Nomor 5 ya, Pak. Tujuan lain dari P3B adalah memfasilitasi kerjasama antar dua negara dalam rangka mencegah praktik penghindaran pajak, seperti kesepakatan mengenai pertukaran informasi dan bantuan penagihan pajak. Jawabannya benar, Pak.
Ya, betul. Nomor berikutnya. Wina. Nomor 7, orang pribadi yang menjadi penduduk pada kedua negara yang terikat persetujuan, status kependudukannya akan dianggap sebagai penduduk suatu negara yang terikat persetujuan, ia mempunyai tempat tinggal tetap. Jawabannya benar, Pak. 7 apa 6? 6 kali. Oh, 6. Asas sumber penghasilan lebih diutamakan karena negara berkembang umumnya lebih menggunakan jasa dan yang menerima modal dari dalam negeri, sehingga UN model lebih menerapkan pemajakan yang berasal dari negara yang memberi penghasilan. Jawabannya benar, Pak. Jawabannya benar. Ya. Bentar, asas sumber. Ya, tuh ya. Berikutnya. Nomor 7 sekarang, Una. Ihsan. Orang pribadi yang menjadi penduduk pada kedua negara yang terikat persetujuan, status kependudukannya akan dianggap sebagai penduduk suatu negara yang terikat persetujuan, di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap. Jawabannya benar, Pak. Ya. Nomor berikutnya. Duwina. Nomor 8, model P3B untuk BUT jasa selain konstruksi memberikan peluang time test yang lebih panjang untuk kegiatan pemberian jasa daripada time test. Untuk BUT aktivitas menurut UU PPH yaitu selama 30 hari dengan jangka waktu 12 bulan. Jawabannya salah, Pak. Seharusnya 60 hari. 60 ya. Betul. Berikutnya. Alia. Hak pemajakan dalam model P3B menggunakan dua pendekatan untuk mencegah pajak berganda, di antaranya bahwa penghasilan yang dapat dipajaki di negara sumber akan diterapkan metode penghindaran pajak berganda di negara domisili, yaitu exemption method and credit method. Jawabannya benar. Nomor 9 itu ya. Betul. Gila, kalian kontrol V-nya kencang pisan. Ihsan. Nomor 10, penghasilan yang diperoleh artis dan atlet dari kegiatan-kegiatan mereka di negara sumber tetap akan dikenakan pajak di negara sumber itu sendiri jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka suatu kunjungan yang secara substansial didukung oleh satu negara yang terikat persetujuan. Jawabannya salah, Pak. Yang benar apa dong? Kalau misalnya dalam rangka kegiatan yang rangka suatu kunjungan yang secara substansial tidak dikenakan pajak di negara sumber, Pak. Ya. Bapak. Ya. Bapak, nomor 6 itu benar atau salah ya, Pak? Yang modalnya. Asas sumber penghasilan yang itu. Itu kan modal dari dalam negeri. Di materi itu modal dari luar negeri. Halaman 110, Pak. Asas sumber penghasilan lebih diutamakan karena negara berkembang umumnya yang menggunakan jasa dan yang menerima modal dari, oh ya betul ya, harusnya modalnya dari luar negeri.
Kan dia impor ya, pemasukan. Tuh, jawabannya harusnya salah. Ada lagi yang mau mengkoreksi? Oke, kalau nggak ada, kita masih ada ya soalnya. Nomor 1 ya, Alia, silakan. Sebentar, Pak. Jawabannya apa? Silakan. Sebentar, Pak, cari dulu ini. Apa yang dimaksud dengan setiap negara memiliki kedaulatan penuh dalam mengenakan pajak yang ada di dalam negaranya? Jelaskan berikut dengan contoh. Kedaulatan suatu negara untuk mengenakan pajak merupakan sifat yang absolut yang terikat dalam ekstensi kedaulatan negara itu sendiri. Kedaulatan suatu negara lahir bersamaan dengan negara itu sendiri, mendapatkan pengakuan dari berbagai negara atas eksistensinya. Dengan kata lain, kedaulatan pengenaan pajak lahir dengan eksistensi sebuah negara. Kedaulatan yang sifatnya absolut tersebut tentunya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, termasuk terhadap kedaulatan negara lain untuk mengenakan pajak, terlebih atas suatu teks terti. Hal ini yang seringkali menimbulkan pengenaan pajak berganda. Namun demikian, kedaulatan negara justru dapat dibatasi oleh kedaulatan negara itu sendiri. Adapun syarat utama negara dapat memiliki teks terti adalah adanya kedaulatan. Contohnya, Mr. Alex, warga negara Indonesia, menjual barang kepada Mr. Lee, warga negara Korea. Atas transaksi tersebut, maka negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas pajak dari penghasilan yang masuk dari penjualan barang tersebut. Dan negara Korea juga memiliki kedaulatan penuh atas penghasilan yang dibawa oleh Indonesia. Oke, jadi intinya negara punya hak penuh terhadap pajak jenis apa yang akan dipajaki yang berasal dari dalam negerinya atau yang berasal dari luar negeri yang masuk ke dalam negerinya. Itu soal nomor 1. Berikutnya, Ajeng. Ya, Pak. Nomor 2, mengapa dalam suatu transaksi internasional memiliki kemungkinan besar dikenakan pajak secara berganda atau double taxation? Jelaskan berikut dengan contohnya. Jawabannya, karena dalam transaksi internasional mengakibatkan setiap negara ingin memajaki sesuai kedaulatan masing-masing negaranya yang mengakibatkan adanya double taxation. Contohnya, apabila seseorang mempunyai penghasilan di suatu negara lain dan berdomisili di negara lain, maka pajak penghasilan tersebut bisa saling berbenturan antara asas sumber dan asas domisili. Bisa juga apabila ada dua penjualan. Hal itu dapat terjadi apabila dalam prinsip pemajakan negara pengekspor menganut prinsip negara asal atau origin principle pemajakan oleh negara asal barang dan jasa. Sedangkan negara mengimpor menganut prinsip negara tujuan destination principle pemajakan oleh negara tujuan sebagai pemanfaatan barang jasa. Ya, akibat dari menggunakan prinsip worldwide income. Pajak dikenakan atas penghasilan baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikutnya,
Alia. Apa perbedaan antara tax 30 dan persetujuan penghindaran pajak berganda? Jawabannya, tax 30 digunakan dalam lingkup internasional, sedangkan persetujuan penghindaran pajak berganda digunakan hanya di Indonesia saja. Berikutnya, Duwina. Nomor 4, apa yang akan terjadi apabila persetujuan penghindaran pajak berganda tidak bersifat lex specialis? Jelaskan berikut dengan contoh. Jawabannya, apabila dalam persetujuan penghindaran pajak berganda tidak bersifat lex specialis, maka atas pemajakan tersebut akan adanya benturan mengenai ketentuan atau aturan pemajakan dari P3B dengan UU domestiknya. Karena lex specialis itu cukup penting dalam suatu negara agar negara tersebut tidak terjadi benturan antara P3B dan UU pajak domestik, di mana dalam hal tersebut akan dimenangkan oleh P3B. Untuk contohnya itu, seperti Mekarjaya Ltd adalah perusahaan yang ada di Singapura yang menerima pembayaran dividen dari kepemilikan sahamnya pada salah satu perusahaan go public di Indonesia. Tarif pajak atas dividen yang berlaku pada Undang-Undang PPh Indonesia adalah sebesar 20% dan besarnya tarif pajak perusahaan Singapura adalah 17%. Diasumsikan Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty yang menyatakan bahwa pajak atas dividen paling banyak dikenakan tarif sebesar 10% di negara sumber. Maka terdapat beberapa skema yang dapat terjadi, yaitu apabila Indonesia dan Singapura mengenakan UU pajak domestik, maka atas transaksi tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 20% di Indonesia. Tarif tersebut lebih besar 3% dari tarif pajak domisili Mekarjaya di Singapura yang seharusnya ditanggung oleh Mekarjaya. Hal inilah yang disebut dengan pajak berganda. Lalu, apabila Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty dan perjanjian tersebut dapat berlaku secara efektif, atas transaksi tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 10% di Indonesia Mekarjaya. Kemudian dapat menyerahkan bukti potong pajak atas dividen saat kembali ke Singapura, dan selanjutnya hanya akan dikenakan pajak sebesar sisa dari selisih tarif pajak domisili yang seharusnya ditanggung dengan tarif pajak yang disepakati dalam P3B, yaitu sebesar 7% di Singapura, atau 17% sampai 10%. Hal inilah yang disebut dengan penghindaran pajak berganda. Jadi apabila pengaplikasian P3B tidak bersifat lex specialis, maka atas transaksi tersebut akan mengakibatkan benturan mengenai aturan P3B dengan UU pajak domestiknya. Ya, lex specialis itu mengakibatkan double taxation. Karena kalau P3B enggak lex specialis, artinya yang paling utama yang mengatur siapa yang berhak memajaki suatu penghasilan adalah berdasarkan undang-undang domestik. Yang tentunya undang-undang domestik itu pasti akan memenangkan negaranya sendiri, bukan negara orang lain. Begitu ya. Berikutnya. Zahra. Nomor 5. Siapa yang menentukan model P3B suatu negara menggunakan UN model atau OECD model? Yang menentukan adalah orang pribadi, badan, serta kumpulan orang pribadi dan badan yang merupakan satu kesatuan badan. Jawaban yang benar adalah negara yang bersepakat untuk membuat P3B. Misalkan Indonesia dengan Malaysia, berarti yang menentukan Indonesia dan Malaysia itu mau pakai model UN, model OECD, model US, atau bahkan Indonesian model, itu adalah Indonesia dengan Malaysia. Jadi pihak yang melakukan P3B. Gitu ya, itu jawaban yang tepatnya. Berikutnya, Tri Andini. Nomor 7 ya, Pak?
apa yang melatar belakangi di dalam judul P3B menggunakan istilah agreement, bukan convention. Istilah agreement digunakan model P3B Indonesia karena istilah convention atau perjanjian di Indonesia umumnya digunakan untuk konvensi, yaitu perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara atau multilateral. Sedangkan agreement digunakan untuk perjanjian yang melibatkan dua negara atau bilateral. Ya, betul. Agreement dua negara, convention itu beberapa negara. Nah, ya. Oh, belum. Bapak maaf, nomor 6-nya belum, Pak. Oh iya ya. Itu sekarang nomor 6. Saya belum menggaris ya. Gibran. Nomor 6 dulu Gibran. Diperbolehkan apabila suatu negara tidak menggunakan model P3B UN model atau OECD. Mengapa? Jawabannya adalah suatu negara menggunakan salah satu model P3B karena pada intinya tujuan dari pemberlakuannya persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah supaya tidak terjadi pengenaan pajak berganda yang memberatkan dunia usaha, meningkatkan investasi modal yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri, meningkatkan sumber daya manusia sebagai cara untuk mencegah pengelakan pajak bagi wajib pajak luar negeri dan memberikan kesetaraan dalam hal pemajakan antar kedua belah negara. Ya, jawabannya boleh ya, selama kedua negara menyepakati model yang akan digunakan. Sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, ternyata P3B antara Indonesia dengan negara apa ya kemarin teh? Kasusnya teh ya antar negara itu ternyata menggunakan model P3B-nya Indonesia. Jadi karena disepakati oleh dua negara, ya boleh mau pakai model apapun selama disepakati agreement itu tadi, itu boleh. Jadi nggak harus selalu ke OECD. Meskipun memang pada akhirnya modelnya mah ya sama-sama lah kayak OECD atau UN, nggak akan beda jauh, udah kemana lagi. Gitu. Berarti nomor 8. Nur, Siti. Dapat 8 jenis pajak apa saja yang diatur dalam P3B, yaitu cakupan P3B tidak hanya untuk pajak pusat saja, namun juga meliputi pajak daerah. Selama jenis pajak tersebut termasuk dalam kategori pajak penghasilan atau pajak kekayaan. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 2 ayat 1 model P3B menunjukkan jenis pajak yang dicakup P3B tanpa mempedulikan siapa yang memungut pajak tersebut. Karena kenyataannya di beberapa negara pajak penghasilan bisa dipungut pemerintah pusat atau bisa pula oleh pemerintah daerah. Ya, pajak pusat, pajak daerah itu dikenakan atau rinciannya ada di P3B ya. Yang ada berapa jenis? 30-an jenis ya, dimulai dari business profit, dividen, interest, artis, atletis, researcher, dan lain-lain. Masih ada? Oh ya, pengertian penduduk. Siti. Nomor 9, apa pengertian penduduk untuk negara Malaysia? Jawabannya itu, orang yang berstatus penduduk untuk negara Malaysia adalah orang yang telah resmi memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan ketetapan peraturan negara Malaysia. Jika sudah memenuhi syarat tersebut, seorang penduduk diperkenankan berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah negara Malaysia. Seseorang harus terlebih dahulu menjadi warga permanen di Malaysia dengan tinggal di negara itu secara hukum selama 5 tahun atau menikah dengan pasangan warga negara Malaysia selama 10 tahun. Kemudian perlu membuktikan bahwa warga tersebut telah tinggal di Malaysia selama 10 tahun dari 12 tahun sebelum penerapan kewarganegaraannya. Oke. Susah ya jadi warga negara 12 tahun. Berikutnya. Dian.
Nomor 10, jika dilihat dari P3B antara Indonesia dengan Thailand, apabila terjadi transaksi pembayaran dividen yang berasal dari negara Indonesia kepada salah satu warga negara Thailand, negara manakah yang berhak memajaki atas transaksi tersebut? Sebutkan pasal yang dijadikan atas dasar jawaban Anda. Menurut saya terdapat di pasal 10 ayat 2 butir A, dalam hal di Indonesia, dividen dapat juga dikenakan pajak di Indonesia, di mana perseroan yang membayar dividen berkedudukan dan menurut perundang-undangan Indonesia, tetapi pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor dividen. Dian, nomor berapa tadi? 10 ya? Iya, Pak. Jawabannya apa tadi? Siapa yang berhak memajaki? Menurut pasal 10 ayat 2 butir A, dalam hal di Indonesia, dividen dapat juga dikenakan pajak di Indonesia. Pasal berapa itu? Di mana? Pasal 10 ayat 2 butir A, Pak. Ya, betul ya. Nah, itu materi kita di pertemuan yang lalu. Oke, karena waktunya sudah jam 10 ya. Kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang tax haven country. Silakan dipersiapkan dulu materinya. Tanggal 25. Enggak ada 25. Di kelas, enggak. Kelas A ini. No visa. Ada no visa? No visa nggak hadir? Lanjut ke Estin. Iya, Pak. Terjemahan tax haven country apa? Apa? Nata. Iya, Pak. Apa? Terjemahannya negara surga pajak. Betul ya. Tax haven country itu kita terjemahkan dengan negara surga pajak. Anggi. Iya, Pak. Kalau surga itu hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan biasanya? Harusnya menyenangkan. Apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Tahu dari mana? Pernah ke surga sebelumnya? Belum sih, Pak. Cuman memang surga tuh diartikan sebagai hal-hal yang baik, terus menyenangkan. Ya, surga itu pasti menyenangkan ya, karena lawannya surga itu neraka yang menyakitkan. Anissa Sela.
Ada di Sasha? Ada, Pak. Kalau tax haven country berarti menyenangkan buat siapa? Buat suatu negara, Pak. Buat suatu negara. Coba, Dian, Andina, menyenangkan buat siapa? Sama, Pak. Buat negara, suatu negara. Menyenangkan buat negara. Yang keduanya, menyenangkan buat wajib pajak. Isan, Ya, Pak. kalau buat negara menyenangkannya apa? Eh, kalau misalnya buat negara justru kan mengganggu ya, Pak. Kecuali kalau yang dari saya baca, Pak. Buat negara menyenangkannya apa? Buat negara yang mengadakan tax haven ya, Pak. Iya, Oh, berarti banyak WP yang menyimpan uangnya di negara tersebut, Pak, gitu. Supaya jadi nanti ngalih pajaknya banyak, Pak. Paling kayak gitu. negara itu menyenangkan karena dapat penghasilan. Ya, dapat penghasilan. Ersa, Ya, Pak. kalau bagi wajib pajak menyenangkannya apa? Bagi wajib pajak, menyenangkannya itu karena itu, Pak, profit. Jadi nanti dapat profit dari hasil memindahkan uangnya itu nanti dapat profit. Pindahin uang bisa dapat profit gitu? Coba, Nanda. Ya, Pak. Kalau buat WP itu keuntungannya bayar pajaknya itu tarifnya rendah. Ya, betul. Pajaknya rendah. Jadi menyenangkannya bagi negara dapat penghasilan, tapi penghasilannya bukan dari pajak ya. Kan namanya juga surga pajak. Jadi yang namanya surga pajak itu yang pertama tidak ada pajak. Yang kedua pajak kecil. Yang ketiga banyak fasilitas. Jadi negara yang dikatakan sebagai surga pajak itu adalah negara yang pertama dia itu tidak mengenakan pajak. Yang kedua, kalaupun ada pajak, pajaknya kecil. Atau yang ketiga, fasilitasnya banyak. Akibatnya apa fasilitas banyak? Balik lagi ke nomor 1 atau nomor 2. Ya, fasilitas yang mengakibatkan tidak ada pajak atau mengakibatkan pajaknya kecil. Ya. Sekarang kita masuk. Kenapa bisa ada tax haven country? Revana. Ya, Pak, sebentar.
Kenapa? Ada tax haven country. Untuk mempermudah administrasi perusahaan antar negara, bukan, Pak? Bukan. Coba Tarisa. Karena adanya kepentingan tertentu, bukan Pak? Kalau dari sudut negaranya itu mungkin untuk mendapatkan investor asing banyak gitu. Ya, hampir ya, udah mendekati. Coba kita ke Ajeng. Ya, Pak. Untuk menghindari pengaturan pajak seperti pengurangan dan penangguhan beban pajak atau investasi beban pajak. Ya, menjauh lagi ya jawabannya. Jadi yang benar itu, kenapa ada tax haven country? Jawabannya karena adanya demand. Ya, karena ada demand. Dinda, apa itu demand? Ya, Pak. Demand itu permintaan, Pak. Ya, demand itu permintaan. Aflah, siapa demand itu? Ya, Pak. Siapa demand-nya? Siapa yang memintanya? Negara, Pak. Salah, Siti. Ya, Pak. Wajib pajaknya sih, Pak. Wajib pajaknya ya. Jadi yang menjadi demand itu adalah wajib pajak. Emang wajib pajak itu kenapa sampai menginginkan adanya tax haven country? Alia. Iya, Pak. Kenapa wajib pajak ingin ada tax haven country? Biar nggak bayar pajak, Pak. Biar nggak bayar pajak ya. Jadi kenapa wajib pajak ingin ada surga pajak? Karena ingin pertama dia pajaknya kecil, atau yang kedua pajaknya nggak ada. Pajak tidak ada. Gitu. Nah, berarti kalau ada permintaan atau ada demand, berarti ada yang namanya supply. Ya. Fitri, apa itu supply? Ya, Pak. Supply pemasok. Supply itu apa? Pemasok, Pak. Pemasok. Atau kita bilangnya penawaran ya. Nur, siapa supply-nya? Negara, Pak. Siapa? Negara. Negara ya. Supply-nya negara. Tri. Kenapa ada negara yang mau jadi tax haven country? Biar negaranya tetap dapat ini Pak, uang. Biar negaranya tetap dapat uang. Emang kalau nggak tax haven country nggak dapat uang gitu?
Dapat, tapi kan di sini lebih ke penawaran karena si wajib pajaknya ini ada permintaan. Mendapat penghasilan lebih ya. Jadi kenapa ada negara yang ingin menjadi tax haven country ya karena ingin mendapatkan penghasilan lebih. Kalau pakai pajak kan liar, udahlah nggak usah pakai pajak tapi nanti pemasukannya yang penting banyak orang yang masuk ke negara saya, banyak yang bayar gitu ya, bukan pajak tapi retribusi atau apa gitu. Nanti kita akan bahas di sana. Itu diharapkan lebih banyak gitu. Oke. Jadi itu penyebab adanya tax haven country. Jadi yang namanya tax haven country itu ada karena adanya permintaan. Siapa yang minta? Ya wajib pajak. Kita tahu pajak itu diperlakukan sebagai beban. Beban itu mengurangi laba. Yang namanya beban selalu ingin kita hindari. Kalau bisa dihilangkan. Makanya wajib pajak mencari negara-negara yang bisa memfasilitasi itu. Gitu. Karena kita disebutkan di sini disebut sebagai homo economicus. Apa itu homo economicus? Artinya kita selalu pengen untung. Sebagaimana yang sering diungkapkan, prinsip ekonomi itu adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Gitu ya. Jadi homo economicus itu dia maunya untung. Jadi dia berpikir gini, kalau bisa nggak bayar, kenapa harus bayar? Kalau bisa kecil, kenapa harus besar? Gitu ya. Kalau ditarik ke kehidupan kalian mah, kalau bisa nyakitin, kenapa harus disakitin? Gitu kan. Kalau bisa selingkuh, kenapa harus diselingkuhin? Gitu ya. Itu namanya homo economicus. Hati-hati, jangan dipotong ya, homonya aja. Gitu. Nanti di demo. Seperti itu. Cuman masalahnya, yang namanya negara surga pajak itu mengganggu negara-negara yang bukan surga pajak. Kenapa? Ya, karena penghasilan yang seharusnya masuk ke satu negara itu nggak jadi. Contoh, misalkan ada warga negara Indonesia yang punya penghasilan di Amerika, misalkan ya. Nah, ini contoh. WNI punya penghasilan di Amerika. Nah, harusnya penghasilan yang berasal dari Amerika itu masuk ke negara Indonesia, kan? Karena kan itu penghasilannya WNI. Tapi si WNI ini tuh mikir, kalau saya bawa ke Indonesia berarti nanti dipajakin nih sama negara Indonesia. Ya kan? Makanya gimana caranya nih biar nggak dipajakin sama negara Indonesia? Caranya adalah dia simpan uang yang ada di Amerika itu bukan ke negara Indonesia, tapi misalkan ke negara Bahama, salah satu negara surga pajak. Di Bahama nggak ada pajaknya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ya pajak Indonesia itu misalkan ya 100 juta, sedangkan biaya di Bahama misalkan itu misalkan 5 juta. Nah, kan kita mikir kan sebagai homo economicus, daripada saya membayar 100 juta ke negara Indonesia, mending bayar ke Bahama 5 juta. Gitu. Jadi kita memilih. Kalau kita tarik uang itu ke Indonesia, maka dipajaki 100 juta. Seperti itu.
Ya. Nah, itu kan mengganggu namanya, mengganggu negara Indonesia. Jadi potensi pajak yang 100 juta yang diambil sama Bahama gitu kan. Kan itu sakit ya. Gitu ya. Seperti itu ya. Makanya tax haven country ini ya identik dengan kejahatan. Jadi tax haven country itu identik sama kejahatan. Kenapa? Karena dia mengambil yang bukan haknya. Gitu. Istilahnya mah tax haven country itu selingkuhan gitu ya. Atau seperti kalian lah gitu ya. Pacaran lama gitu ya. Nikahnya sama orang lain. Diundang nih pas pernikahannya gitu. Berarti kan selama ini ngejagain jodoh orang lain gitu. Jadi solusinya kalau udah ada yang mau, dulu kawinin gitu. Jadi nggak usah ngejagain jodoh orang lain gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengertian dari tax haven country. Di sini ada Prof. Larry. Larry ini profesor ya, bukan penjaga pantai. Penjaga pantai, hewan apa sih dia tuh? Udang ya? Kepiting apa sih? Oh, lobster. Masih kene nonton SpongeBob kalian? Ya kata Prof. Lobster, bukan lobster. Kata Prof. Larry ya, yang namanya tax haven itu bukan identik ya. Yang namanya tax haven country itu adalah negara yang melakukan kegiatan yang sangat dirahasiakan. Ya. Jadi kriterianya tax haven country itu sangat dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan gitu kan? Karena melakukan kejahatan gitu. Kan kayak kita gitu ya. Melakukan kejahatan kan biasanya sembunyi-sembunyi kan. Gitu. Istilahnya apa? Backstreet gitu ya. Backstreet gitu ya. Jadi beraninya jemput di depan gang gitu ya. Nggak di depan rumah ya. Itu namanya backstreet. Jadi dirahasiakan. Seperti itu. Kemudian Gunadi menambahkan yang namanya tax haven country itu ada dua. Kalau nggak bebas pajak, yang keduanya pajaknya minimal. Gitu. Tujuannya apa? Ya tadi, agar uang-uang itu masuk ke negara tax haven country, bukan ke negara yang seharusnya. Sekarang kita lihat yang dikatakan negara kita tentang tax haven country. Tax haven country, kata negara kita ya, adalah yang memberikan perlindungan pajak. Apa itu perlindungan pajak? Dijelaskan di surat edaran, perlindungan pajak yang dimaksud adalah dua. Yang pertama, tidak memungut pajak. Yang kedua, memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Jadi kriterianya, kata negara kita itu, tax haven country itu kalau ada negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Sama kayak tadi kan, 100 juta sama 5 juta. Gitu. Sekarang kita lihat kriteria yang ditetapkan oleh OECD. Ira masih ingat kepanjangan OECD apa? Atau nggak pernah lupa? Kalau nggak pernah lupa berarti nggak pernah ingat ya. Ada Ira? Ada Pak. Apa? Ada Pak. Singkatannya Pak.
Singkatnya udah OECD singkatnya mah, panjangnya ini mah. Oh. Organization for Economic Cooperation and Development. OECD itu negara maju apa negara berkembang? Berkembang, Pak. Salah, negara maju ya, OECD mah ya. Oh. Kalau negara berkembang, UN. Nah, kata OECD ngasih kriteria 4 yang dikatakan tax haven itu. Yang pertama, pajaknya hanya nominal, tertentu saja. Misalkan, contoh gitu ya. Ada penghasilan nilainya misalkan 10 juta, ada juga yang 2 juta. Dikatakan tax haven country itu kalau memungut pajaknya hanya nominal tertentu, misalkan yang 2 juta enggak, yang 10 juta dipajaki. Nah, ini dikatakan tax haven country, kata OECD. Jadi dilihatnya dari angkanya. Ayu. Iya, Pak. Apakah Indonesia menerapkan ini? Menerapkan, Pak. Menerapkan ya, berarti Indonesia itu negara tax haven country ya. Nah, ini Indonesia melakukan ini. Berarti kalian itu penduduk surga. Ya, penduduk surga pajak. Iya dong, kan melakukan ini. Kata OECD ya. Nah, seperti itu ya. Kriteria yang kedua, tidak adanya exchange of information. Atau tidak efektif exchange of information. Nah, perlu diketahui semua negara melakukan ini. Kenapa? Karena kita tidak mau dong bugil di hadapan negara lain. Maksudnya bugil itu informasi semuanya bisa diakses oleh negara lain. Makanya kita punya Badan Intelijen Nasional, BIN, yang menjaga rahasia-rahasia negara. Jadi kita termasuk juga tuh yang melakukan no exchange of information. Gitu. Kayak misalkan Indonesia berapa sih budget untuk beli alat perang misalkan. Itu kan nggak boleh diketahui oleh masyarakat luas. Nggak boleh diketahui sama masyarakat dunia, nggak boleh. Kenapa? Karena ketahuan nanti kemampuan militer kita. Misalkan, oh kita mah cuma mampu beli 10 jet. Nah, ya. Berarti kata negara-negara yang punya 50 jet, serang Indonesia nganu boga 10. Ya kan? Jelasnya gitu. Gitu. Tapi nggak sesimpel itu ya. Makanya kenapa Rusia pengen ngehajar Ukraina? Ada Ukraina mah gitu ya, jauh kemampuannya gitu. Tapi kan Ukraina boga geng. Gitu ya. Sekarang yang ketiga. Tidak adanya transparansi dalam administrasi pajak. Jadi pada saat kita bayar pajak, perhitungannya kita tahu. Tapi kalau tax haven country, pada saat kita bayar pajak, kita nggak tahu perhitungannya. Kenapa ya? Saya mah aneh. Punya penghasilan 10 juta, pajaknya 1 juta. Punya penghasilannya 20 juta, kok pajaknya jadi 2.500? Kan nggak ngerti perhitungannya kayak gimana. Nah, kalau di Indonesia, itu nggak. Kita terbuka. Makanya kita menggunakan self-assessment system. Saking terbukanya, ngitung sorangan gitu ya. Indonesia mah kan bager, itu hitung sorangan. Gitu. Jadi di Indonesia tidak melakukan. Yang keempat, ring fencing. Ada perbedaan antara pemajakan Indonesia, pemajakan dalam atau luar negeri. Ilham.
Ya, Pak. Indonesia melakukan ring fencing nggak, Ilham? Melakukan, Pak. Pemajakan ke luar negeri juga. Contohnya gimana? Contohnya kalau yang ini Pak yang kerja di luar negeri gitu, Pak. Kalau yang belum melebihi batas waktunya dipajaki ke Indonesia. Ya. Jadi kalau misalkan Indonesia itu kan menerapkan worldwide income ya, dipajaki bagi yang penghasilannya dari Indonesia itu, ini penghasilannya dari Indonesia ya, penghasilan dari Indonesia. Itu kita akan membedakan dia itu sebagai WPDN, bahasa kerennya residen, atau dia itu WPLN, bahasa kerennya non-resident. Itu akan membedakan nanti. Kalau misalkan dia itu residen, maka nanti menggunakan PPh pasal 21. Kalau WPLN nanti menggunakan PPh pasal 26. Nah, berarti Indonesia menerapkan ring fencing. Gitu ya. Jadi, kalau kita rekap, Indonesia itu melakukan nomor 1, melakukan nomor 2, melakukan nomor 4. Nomor 3 kita tidak melakukan. Jadi berdasarkan OECD, kita itu termasuk ke dalam tax haven country. Ya. Padahal kita tadi bahas tax haven country itu identik dengan kejahatan. Jadi kalian adalah warga negara yang jahat, gitu ya. Begitu. Itu kata OECD ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya Darussalam. Katanya, tax haven country itu sama kayak kita menilai seseorang itu ganteng atau enggak. Cantik atau enggak. Maksudnya gimana? Menilai orang ganteng atau enggak, cantik atau enggak itu kan relatif ya. Misalkan yang hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya belok, itu tuh cantik. Tapi ada juga yang bilang yang hidungnya pesek, kulitnya hitam, matanya sipit, itu yang cantik. Tergantung siapa yang menilai kan. Nah, sama tax haven country juga gitu. Misalkan nih, ada contoh Jepang. Jepang itu bilang kalau ada pajak yang dikenakan di bawah negara dia, yaitu 15%, dikatakan tax haven country. Gitu. Tapi beda kalau sama Prancis. Kalau Prancis itu 75% dari pajak yang terutang. Gitu. Jadi tergantung siapa yang menilai. Sama kayak kita menilai kaya atau miskin. Apakah 1 juta itu murah atau mahal? Ya tergantung siapa yang bilang. Gitu ya. Kalau misalkan yang bilangnya Haritanu, misalkan dia 1 juta receh. Tapi kalau yang bilang anak TK 1 juta besar. Jadi relatif. Gitu. Oke, sekarang kita lihat karakteristik dari standar yang lain, yaitu US. Sebentar. Apa kata US? Ada 5 kriteria tax haven country. Yang pertama, tidak ada pajak atau hanya nominal saja. Contohnya, misalkan ada pembayaran pajak ya. Pembayaran pajak
10 juta. Ternyata 10 juta itu nggak dibayar. Yang dibayarnya cuma 1 juta. Nah, itu namanya nominal saja. Jadi kayak Indonesia gitu ya, kan kita menerapkan PPh Pasal 24 kan. PPh Pasal 24 itu kita akan membawa pajak yang kita bayar dari luar negeri ke Indonesia. Kalau misalkan pura-puranya 10 juta padahal yang dibayarnya 1 juta kan memungkinkan aja kan. Selama negara yang bersangkutan itu memfasilitasi. Misalkan bukti potongnya jadi 10 juta gitu ya. Yang kedua, informasi perpajakannya tidak ada. Nah, kalau ini Indonesia mah tidak melakukan. Kalau yang tadi mah kan informasi secara umum ya. Kalau yang tadi kata si OECD gitu ya. Ini informasinya khusus tentang perpajakan. Nah, Indonesia tidak melakukan itu. Yang ketiga, tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang. Nah, di Indonesia transparan ya. Semua orang bisa mengecek peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalkan sekarang undang-undang HPP. Kita searching, kita kasihin ke orang-orang luar negeri bisa. Gitu. Malah di situsnya aja, di DJP-nya semuanya ada aturannya di situ. Begitu ya. Cuman bedanya, kita itu memang terbuka dalam hal itu, tapi ngerti itu bahasa Indonesia. Gitu kan. Misalkan ada orang Inggris pengen belajar pajak pengen belajar pajaknya Indonesia, ya harus belajar bahasa Indonesia dulu. Karena peraturan-peraturan di kita itu pakainya bahasa Indonesia. Gitu ya. Kecuali kalau P3B. Kalau P3B kan ada yang bahasa Inggrisnya. Makanya persaingan antar profesi itu di pajak itu lebih sedikit dibandingkan di akuntansi. Kalau di akuntansi kan kita bersaingnya dengan MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terdiri dari berbagai negara di Asia. Tapi kalau pajak, meskipun kita ada MEA itu nggak terdampak. Gitu. Jadi kita bersaingnya sama teman kita yang bisa berbahasa Indonesia. Gitu ya. Yang keempat, tidak harus ada secara fisik. Jadi boleh LDR gitu ya. Boleh LDR. Kalau misalkan tax haven country itu. Kan kalau di kita itu di Indonesia ada yang namanya BUT. BUT aset. Nih coba ya. BUT aset itu kayak gimana coba? Masih lupa nggak? Ada? Ya nggak ada? Ada Pak, sebentar. BUT. Kita pernah bahas itu ya, BUT ada berbagai macam, BUT aktivitas, BUT aset, BUT asuransi. BUT aset itu kayak tanah, Pak, mesin, gedung. Ya, BUT aset itu kan BUT yang wajib ada fisiknya di Indonesia. Berarti Indonesia tidak melakukan ini. Yang kelima, negara itu memposisikan dirinya, bahkan dia mengiklankan bahwa kita adalah offshore financial center. Gitu ya. Apa itu ya? Silakan cari tahu sendiri ya. Jadi kalau kita ngelihat dari US tax haven country itu, Indonesia tidak melakukan yang ke-1, Indonesia tidak melakukan yang kedua, Indonesia tidak melakukan yang ketiga, dan Indonesia tidak melakukan yang keempat. Nah, yang kelima nanti kalian yang menentukan sendiri. Jadi berdasarkan US kita tidak termasuk tax haven country. Tapi kata OECD
Indonesia termasuk tax haven country. Nah, tadi di soal kan dibahas, pajak itu kan kedaulatan negara masing-masing. Terserah saya dong, mau saya pajakin kek, mau saya nggak pajakin kek, ya terserah saya. Karena itu merupakan kedaulatan. Gitu. Tapi, kata OECD ya, kita harus tetap menentukan negara-negara mana yang termasuk tax haven. Makanya selain dari yang 4 tadi, kan 4 yang ini kriterianya tax haven country yang OECD, yang kita termasuk ke dalam negara tax haven country, ditambah lagi kriterianya. Yang pertama, tidak ada transparansi. Dirahasiakan kalau kata Prof. Larry tadi. Kemudian menghambat pertukaran informasi. Kemudian yang ketiganya, tidak ada kewajiban untuk adanya aktivitas secara substansial. Nah, di kita mah wajib kan yang kita kenal sebagai BUT aktivitas ya. Gibran coba, apa itu BUT aktivitas? Contohnya. Nggak ada Gibran ya? Ada ini ya Pak, contoh BUT aktivitas itu kayak tempat kedudukan manajemen, terus cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, ya semacam itu bukan Pak? BUT aktivitas itu seperti adanya transaksi, ya, ada transaksi atau ada kegiatan memproduksi di sana, atau ada kegiatan menawarkan promosi gitu, itu aktivitas. Nah itu di Indonesia berarti wajib ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini Indonesia tidak melakukan itu yang pertama, Indonesia juga tidak melakukan yang kedua, Indonesia juga tidak melakukan yang ketiga. Jadi dari 7 kriteria OECD, ya, kita hanya terpenuhi 3 sebagai tax haven country, 4-nya enggak. Artinya Indonesia bukan termasuk ke dalam tax haven country menurut OECD, karena dari 7 hanya 3 yang terpenuhi. Jadi kalian enggak jadi ya sebagai penduduk negara, penduduk surga pajak. Bukan penduduk surga ya, tapi penduduk surga pajak. Kalau penduduk surga mah bukan urusan saya ya, gitu. Itu mah urusan yang maha kuasa ya. Kalau misalkan sekarang gitu ya, kita lihat di Gojek, di destination surga gitu ya. Aduh, saya mah ini ayeuna gitu ya. Nggak usah pakai promo gitu ya. Tapi kan kalau kita search di Gojek nggak ada ya. Tujuannya surga gitu ya. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ai negara yang nggak bayar pajak atau yang nggak ada pajaknya, di mana duitnya? Zahra. Ya, Pak. Dari mana uangnya si negara yang nggak ada pajaknya itu? Kalau dari ekspor impor gitu bisa nggak? Ekspor impor emang dapatnya dari mana? Kan ekspor impor mah masuk keluar barang doang. Dapat penghasilan teh kalau dipajakin ekspor impor itu kan. Kan ceritanya negara surga pajak, nggak ada pajaknya. Duina coba. Kalau dari pajak, kalau bukan dari pajak dari mana dong?
Dari wisata-wisata gitu, Pak. Dari wisata-wisata. Oke, bisa. Emang wisata bayar apa di wisata? Yang pastinya tiket. Terus pasti ada pajaknya juga kan, Pak? Iya, itu retribusi ya jatuhnya. Coba Gabriel. Iya, Pak. Dari mana? Dari sumber daya alam, Pak. Kayak air, kayak ruang angkasa, terus kayak kekayaan alam. Iya. Dari air, udara, api, dan semuanya berubah ketika negara api menyerang. Nah, dari mana uang si negara tax haven country? Makanya ya, budayakan membaca. Kan ini ayat. Ada biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, ya. Terus biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya. Itu penghasilannya kalau nggak dari pajak. Kayak tadi, warga negara Indonesia yang punya penghasilan di Amerika. Kalau di Indonesia dipajakinya 100 juta kan tadi. Tapi kalau di negara Bahama itu cuma bayar iuran 5 juta. Gitu. Iurannya. Dan nanti ada jasa-jasa yang lainnya. Misalkan nih, pada saat uang masuk, bayarnya 5 juta. Oke. Pada saat uangnya mau ditarik ke Indonesia, gitu ya, gimana? Oh ya udah dipajakin lagi. Harus bayar lagi nih, biaya transfer misalkan 1 juta. Nah, itu kan jasa-jasa yang digunakan. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita kenalan sama negara-negara yang termasuk tax haven country. Ya. Negara-negara yang termasuk tax haven country. Yang pertama, negara-negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali. Nah, ini ada negara-negaranya ya. Ada Bahama, ada Bahrain, ada Bermuda, ada Cayman Island, Monaco, dan Nauru. Ini nanti kalian bisa search aja di Google Earth ya. Mun surga pajak teh kumaha bentukanana gitu ya di sana. Bisa dilihat di Google Earth. Itu namanya jalan-jalan tapi nggak usah pergi ya. Kalau pengen lihat suasana mah di Google Earth oke aya gitu. Kemudian ada yang mengenakan pajaknya langsung tapi tarifnya rendah. Tapi rendah itu tergantung siapa yang menilai ya. Misalkan British Virgin Island. Kenapa namanya Virgin Island ya? Nggak tahu ya. Apa di sana semuanya island atau semuanya British? Nggak tahu. Kemudian Chanel gitu itu baca Pak. Channel ya. Channel kalau bahasa Inggris mah ya. Kalau bahasa Prancisnya Chanel. Merek ya namanya. Kalau sekarang lagi musim Gucci ya. Gaya Gucci tapi dengan modal minim. Tapi jelema Bung Harma Gucci beneran deh nya. Salah wae dah. Gitu. Terus ada Swiss, ada Hong Kong. Di mana? Di Hong Kong. Itu pajaknya rendah. Kemudian ada yang menerapkan teritorial. Teritorial itu salah satu asas, ya, asas pemajakan. Jadi asas teritorial itu asas yang menerapkan pajak dikarenakan atau yang berada di teritorinya. Misalkan orang Indonesia bertransaksi dengan Malaysia, tapi transaksinya di Thailand. Jadi kalau menggunakan asas teritori, yang berhak memajakinya adalah Thailand. Karena dia bertransaksi di kekuasaan si negara Thailand. Jadi sawadikap gitu ya.
Yang keempat, tax treaty, tapi tax treaty-nya dengan negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah negara-negara sengaja membuat tax treaty dengan negara-negara yang tarifnya tinggi. Seperti ini contoh, British Virgin Island dengan USA. USA kan pajaknya gede. Nah, si British Virgin Island itu tax treaty dengan USA, gitu ya. Caranya, kalau misalkan saya punya penghasilan di Amerika, pajaknya kecil dong. Gitu. Jadi cara negara itu namanya diplomasi itu. Biar nggak dipajakin di Amerika gede, bikin tax treaty yang menguntungkan si negara British Virgin Island. Gitu. Tentu kita harus punya kekuatan politik yang kuat ya. Biar si Amerika menyetujui. Gitu. Kemudian yang kelima, aktivitas khusus. Nah, ini disebutnya secondary tax haven atau bahasa kerennya mah semi tax haven gitu ya. Kenapa? Karena ini mah terhadap aktivitas khusus. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu kita kesulitan atau susah dapat minyak goreng. Nah, kita membuka keran impor. Bagi yang impor minyak goreng, kita nggak akan dikenakan pajak, biar banyak minyak goreng di Indonesia. Nah, itu khusus ya, aktivitas khusus. Gitu. Atau kita juga pernah kekurangan garam. Padahal negara kita itu adalah negara yang paling luas, paling panjang pesisir pantainya. Gitu ya. Kan unik ya. Kita punya pesisir pantai terpanjang di dunia, tapi kita kekurangan uyah. Gitu. Kalau orang Sunda kan nyarekan ya, makanan teh uyahan. Gitu ya. Berikutnya, negara yang menampung pencucian uang haram. Nah ini jadi ada negara-negara yang menjadi laundry. Kenapa laundry? Kan mencuci. Tetapi mencucinya uang haram. Ini negara-negaranya ya. Ada termasuk di sana Filipina, tetangga kita ya. Filipina ini salah satu tempat untuk mencuci uang haram. Makanya di film-film tuh setelah berhasil membobol bank, berhasil membobol mencuri gitu ya, uangnya dibawa ke Filipina. Kalau nggak salah filmnya Money Heist ya, itu ke Filipina apa ke Indonesia ya? Kayaknya ke Filipina ya, lupa saya. Terus filmnya siapa? Johnny Depp, wah lagi rame ya Johnny Depp sama mantan istrinya. Sama waktu itu sama Angelina Jolie, film The Tourist itu dia ke Indonesia. Atau Eat, Pray, Love, tahu nggak sih? Kita nggak ngomongin film, kita ngomongin pajak internasional. Nah itu negara-negara yang termasuk ke dalam tax haven country. Gitu. Nah G20, G20 malah dia rilis blacklist, daftar hitam negara-negara yang termasuk tax haven country tahun 2009. Nah, ini ya. G20 mengeluarkan ini. Negara-negara tax haven country adalah gitu kan. Dibagi 2. Dibagi 3-4 ya. Negara-negara G20 itu ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India. Aneh. G20 itu bikin blacklist, tapi anggotanya termasuk, kan Brazil itu termasuk ya.
termasuk tuh Brazil. Amerika Serikat juga termasuk ya. Agak unik ya. Kayak misalkan polisi atau polisi menyebutkan orang-orang yang DPO. Siapa orangnya? Saya sendiri, kan aneh. Gitu. Ini G20 itu mungkin G20-nya 2009 ya. Nggak tahu tak, 2009 Amerika, Brazil udah masuk belum? Tapi dia masuk ke dalam termasuk negara yang tax haven country. Gitu. Indonesia nggak mau kalah. Dia juga mengumumkan, nggak tanggung-tanggung, 32 negara yang termasuk tax haven country. Tahun berapa? 94. Tahun 94. Yang uniknya, ada Arab Saudi. Kenapa unik? Kan tax haven country itu tadi ya, identik sama kejahatan. Berarti kan Indonesia mengumumkan bahwa Arab Saudi termasuk negara yang jahat. Gitu kan? Berarti Indonesia ngajak ribut ya. Yang diberi larangan gak boleh umroh kan bahaya kan, gitu ya. Ini Yunani juga sekarang udah bukan negara lagi ya, udah jadi desa ya nama Yunani ya. Udah bangkrut kan, gitu. Tapi tahun 2008 dicabut. Jadi sekarang nggak ada negara tax haven country kata Indonesia. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kriteria tax haven country lagi nih, berdasarkan peraturan. Kan tadi surat edaran, sekarang ada peraturannya. Yang pertama, kalau tarif pajaknya rendah. Yang disebut sebagai rendah itu adalah lebih rendah 50%. Kalau sekarang kan tarifnya berapa? 22% kan? Berarti yang disebut sebagai tax haven country itu kata Indonesia kalau pajaknya berapa? 50%, 11% ya. Jadi kalau ada negara yang tarif pajaknya 11% dikategorikan sebagai tax haven country. Kata siapa? Kata Indonesia. Gitu. Nah, tax haven country ini jadi cikal bakal praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional. Nanti ada transfer pricing, ada CFC, bukan KFC ya, CFC. CFC juga sama, jualan ayam, tapi ini Control Foreign Corporation maksudnya. Sama Treaty of May, nanti kita akan bahas itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nah, ini gambaran untuk negara-negara tax haven atau tax haven country. Dalam hal pajaknya dimudahkan, dalam hal perbankannya dirahasiakan, kemudian bikin perusahaannya lebih gampang. Itu tax haven country. Yang tadi saya katakan tax haven country itu 3 tadi ya. Kalau nggak pajaknya kecil, yang kedua pajaknya hilang atau tidak ada, atau yang ketiga banyak fasilitas. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang biasanya diberikan oleh tax haven country. Ya. Misalkan fasilitasnya apa? Dibebaskan dari pajak. Fasilitasnya apa?
terdapat diskriminasi pajak. Fasilitasnya apa? Pajaknya rendah. Fasilitasnya apa? Hanya mengenakan terhadap atau hanya ada pajak tertentu saja. Gitu. Atau memberikan fasilitas untuk perusahaan tertentu saja yang dikenakan pajak. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang biasanya diberikan oleh tax haven country kepada wajib pajaknya. Ya. Jadi fasilitasnya bisa dibebaskan, terdapat diskriminasi pajak. Diskriminasi itu artinya pembedaan ya. Pembedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Oke. Kemudian pajak yang rendah. Bahkan di Barbados, Bade Permios, di negara Barbados, itu tarif pajaknya hanya 1%. Gitu. Di kita juga ada ya, tarifnya yang 0,5% UMKM. Nah, itu bisa dikatakan tax haven country dong. Nah, gitu. Atau yang keempatnya membebankan pajak tertentu, seperti Irlandia. Jadi khusus untuk manufaktur bebas pajak. Kalau dagang dipajaki. Di kita juga sama ada. Ekspor itu kita nggak dipajaki, tapi impor kita pajaki. Penanaman modal kembali di Indonesia nggak dipajaki. Tapi kalau uangnya dibawa ke negara asalnya dipajaki. Yang kelima, perusahaan tertentu saja. Seperti Granada. Kayak nonton apa? Anak cewek yang sama monyet. Siapa ya? Yang ini peta apa sih? Dora, Pak. Dora, ya ampun. Kalian kok tahu ya? Ya Dora ya. Dora kan orang Spanyol ya. Gracias de nada. Ini Granada ya. Nah itu ya. Jadi hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang punya holding company itu dibebasin. Holding company itu kantor pusat yang punya banyak perusahaan di luar maupun di dalam negeri. Itu holding. Nah, itu seperti itu ya. Jadi saya tahu kalian pernah nonton Dora dan sangat suka nonton SpongeBob. Nah, itu materi kita hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada jangan usah dipaksakan ya. Jadi kesimpulannya kita kembali ke awal ya. Yang namanya tax haven country itu kalau nggak ada pajak, pajaknya kecil, fasilitasnya banyak. Banyak fasilitas pun nanti berakibat ke dua hal yang tadi lagi, yaitu no pajak atau pajak kecil. Oke, itu mungkin materi kita pada hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya bagi yang mau. Minggu depan kita akan bertemu lagi, insya Allah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.